Mbak Dede. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Pak Dede mau ini ya pra observasi karena beberapa hari lagi Bapak mau observasi ya di Iya, kelas. betul, betul. Ini ada beberapa pertanyaan sebelum Bapak melaksanakan observasi. Yang pertama mengenai topik pembelajaran yang akan dibelajarkan hari ini. Baiklah, saya akan mengajar di kelas 5 yang insya Allah topik yang akan saya bahas yaitu ketika bumi berhenti berputar atau ketika hidup berhenti dalam istilah hari akhir atau hari kiamat. Ini berarti pelajaran agama ya Pak? Iya, betul. Pak Dede ini sebagai guru pendidikan agama di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pembelajaran nanti? Tujuan yang ingin saya capai yaitu agar peserta didik tahu mengenai pengertian hari kiamat, kemudian tahu bisa membedakan macam-macam hari kiamat, yaitu kiamat subuh, kiamat kubro, dan bisa menyebutkan nama-nama baru dari hari kiamat. Tentang kiamat ya Pak ya. Kita akan nanti kayaknya. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran yang Bapak pilih untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana Strateginya. yang akan saya pakai yaitu strategi direct invention, indirect invention, dan cooperative learning. Direct invention yaitu belajar salah berpusat pada diri. Saya akan menjelaskan dulu beberapa poin penting. Kemudian indirect invention, siswa nanti akan memberikan pendapat mereka tentang gambaran kiamat, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Siswa bisa membayangkan apa yang diberikan yang ada di dalam kita. Kemudian cooperative ini ada semacam kerja kelompok, Diskusi ya. diskusi. Itu ya Pak. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya. Kemudian yang keempat pertanyaannya, bagaimana Bapak menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa atau kontekstualnya? Baiklah, tentang hari kiamat ini saya akan memberikan contoh kepada siswa yang ada di lingkungan kita atau di lingkungan siswa sendiri mengenai kiamat sugro atau kiamat kecil yang ada di lingkungannya. Pasti akan terjadi seperti kematian, kemudian musibah, bencana alam, itu yang akan mereka alami yang disebut dengan kiamat sugro. Tentunya kalau kiamat sugro belum alami itu ya. Semua orang pasti belum mengalami ya. Ini dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lanjut ya Pak. Jangan tegang Pak. Kemudian yang kelima, metode apa yang digunakan agar siswa aktif berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif? Baiklah, yang pertama akan saya gunakan metode drill. Drill. Kemudian yang kedua itu supaya yang bisa memberikan pengetahuan atau memberikan bantuan kepada teman-temannya yang memahami. Kemudian metode metode tanggung jawab, penugasan, dan lain sebagainya. Berarti contoh kalau berpikir kritis itu contohnya apa? Contohnya kita akan memberikan pertanyaan kepada siswa, oh bagaimana ketika kiamat itu terjadi? Pasti siswa akan membayangkan hal-hal yang sangat mengerikan. Kemudian itu contoh kiamat kubro yang ini. Kalau contoh yang kiamat kubro berpikir kritis mungkin tentang kematian, bencana alam, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam lanjut, bagaimana bentuk asesmen yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan? Baiklah, asesmennya akan digunakan yaitu tes tertulis, kemudian tanya jawab, dan hasil karya. Hasil karya tersebut saya akan berikan beberapa foto agar anak-anak bisa membedakan. Yang pertama membedakan, mencocokkan yang ini kiamat kubro, yang ini kiamat sugro, Nanti ada gambarnya, ada gitu gambarnya, ya. dan mencocokkan nama-nama hari akhir. Pengertiannya Yaumul Ba'si yang ini
yaumul akhir yang ini, yaumul mizan yang ini mereka akan bisa Jadi mereka lebih paham lah ya intinya kalau ada gambar seperti itu Iya. Pak. Terus kemudian yang ketujuh terakhir ya Pak, apa tantangan yang mungkin muncul nantinya dan bagaimana strategi untuk mengatasinya? Baiklah. Itu merupakan hal-hal yang sangat klasik ya, tantangan yang itu biasanya siswa kurang memahami ya, terutama di bagian-bagian yang terakhir karena itu ada istilah bahasa Arabnya yang siswa kurang mengerti. Jadi kita berikan referensi tambahan atau sumber tambahan, kemudian kita memberikan materi ulang kepada siswa yang kurang mengerti. Ya, kita selesai dalam uji pertanyaan. Semoga nanti dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar, sukses, bisa memberikan materi kepada anak dan bisa dipahami, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum. Salam. Serius. Berapa menit Bu? Nah, nabo nah. Pak yang mana? Batam di Palembang. Gampang